Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berbicara tentang virus corona. Al-Fakir tadi malam ngobrol-ngobrol dengan sebagian masyarakat. Kemudian ada sebagian dari mereka cerita bahwasanya ada suatu desa di mana masjidnya itu Jumatan kemarin jamaahnya ini sangat sedikit. Artinya sangat sedikit ini kurang dari 40. Lantas bagaimana hukumnya sholat Jumatan dengan jamaah yang kurang dari 40? Maka menurut pribadi Al-Fakir ini sah hukumnya, dengan catatan, dengan ketentuan imam dan semua makmumnya ini harus taklid, harus ada niatan ikut kepada qaul qadimnya Imam Syafi'i. Karena qaul qadimnya Imam Syafi'i pernah berpendapat di qaul qadimnya, pendapat pertama yaitu mengatakan sah hukumnya sholat Jumatan dengan jamaah, ya, dengan jamaah 4 orang. Jadi paling sedikitnya jamaah Jumatan versi qaul qadim Imam Syafi'i, paling sedikitnya jamaah itu 4 orang. Kemudian juga beliau pernah berpendapat di qaul qadimnya paling sedikitnya jamaah sholat Jumat ini 12 orang. Nah, jadi kita hendaknya di suatu daerah yang masjidnya Jumatannya itu jamaahnya sangat sedikit, hendaknya taklid ikut kepada pendapatnya qaul qadimnya Imam Syafi'i ini. Dan ini lebih baik daripada harus keluar taklid kepada madhab yang lain, seperti taklid ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya Jumatan itu paling sedikitnya 4 orang. Ini lebih baik kita tetap ada di pendapat Imam Syafi'i meskipun ini qaul qadim, daripada keluar madhab ikut kepada madhab yang lain. Kenapa? Karena kalau kita ikut taklid kepada madhab yang lain seperti madhab Abu Hanifah yang mengatakan paling sedikitnya jamaah itu juga 4 orang, nanti sholatnya, khutbahnya, wuduknya ini harus ikut Abu Hanifah. Jadi wuduknya, sholatnya, khutbahnya dan yang berkaitan dengan Jumatan tersebut ini harus ala madhab Abu Hanifah, dan ini menyulitkan kepada orang-orang awam, menyulitkan kepada masyarakat kita. Jadi kita tetap ikut kepada qaul qadimnya Imam Syafi'i. Kemudian sekarang pertanyaannya, boleh enggak qaul qadimnya Imam Syafi'i itu diamalkan? Boleh enggak kita ikut pada pendapat qaul qadimnya Imam Syafi'i? Ya tentunya boleh, asalkan dalam permasalahan yang sudah ditarjih oleh ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama yang periodenya setelah Imam Syafi'i. Seperti kasusnya sholat Jumat ini yang dengan jamaah kurang dari 40, ini merupakan masalah yang sudah ditarjih oleh ashabus Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, bahwa ini boleh diamalkan. Adapun pernyataan idza wujida fil mas'alati qaulani, kalau ada di dalam suatu permasalahan dua pendapat, jadidun wa qadimun, pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i dan qaul qadimnya Imam Syafi'i, fal amal bil jadid, maka yang harus diamalkan adalah qaul jadid. Wala yajuzul amal bil qaulil qadim, tidak boleh mengamalkan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Ini permasalahan ini arahannya, letaknya adalah malam yurajjihu ashabuhu, selagi pendapat qaul qadim ini tidak ditarjih oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Kalau qaul qadim, pendapatnya Imam Syafi'i di dalam qaul qadimnya ini masalah-masalahnya, beberapa pendapatnya sudah ditarjih, sudah diunggulkan oleh ulama Syafi'iyah, oleh ulama-ulama periode setelahnya, maka ini boleh diamalkan. Nah, ini pernyataan dari Syekh Abi Bakar Sato di dalam risalahnya, karangannya yang berkaitan tentang sahnya sholat Jumat dengan kurang dari 40 jamaah. Jadi tidak apa-apa mengamalkan qaul qadimnya Imam Syafi'i, asalkan qaul qadim, pendapat di qaul qadim tersebut sudah ditarjih, sudah diunggulkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Kemudian juga ada beberapa jamaah, model jamaah pasca virus corona ini. Jamaah di masjid itu jamaahnya as-safnya itu kocar-kacir, tidak lurus, tidak rapat. Ini bagaimana? Ini tidak apa-apa. Menurut sebagian ulama, fadilah jamaahnya ini gugur, tidak mendapatkan fadilah 27 pahala. Menurut sebagian ulama yang lain, tetap jamaahnya ini sah, jamaahnya ini mendapatkan
fadilah jamaah, yaitu mendapatkan pahala 27. Ini menurut sebagian ulama yang lain, fadilah jamaahnya tetap tercapai, cuma fadilahnya soft ini tidak tercapai. Nah, ini beberapa masalah terkait dengan kejadian-kejadian di masyarakat yang karena virus corona ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi